Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi di channel Kisah Muslim. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang biografi dan kisah perjalanan hidup tentang salah satu imam mazhab, yaitu Imam Malik bin Anas. Malik ibnu Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi, atau yang masyhur dikenal dengan nama Malik bin Anas, lahir di kota Madinah pada tahun 714 Masehi atau 93 Hijriah dan meninggal pada tahun 800 Masehi atau 179 Hijriah. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadis serta pendiri mazhab Maliki. Biografi Imam Malik rahimahullah. Nasab dari Imam Malik yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Zufail bin Amir bin Al-Harith bin Asbah. Imam Malik dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 94 Hijriah. Sedangkan Ibnu Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 95 Hijriah. Sedangkan Imam Az-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan pada tahun 90 Hijriah. Dan Imam Yahya bin Bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar Imam Malik berkata, "Aku dilahirkan pada tahun 93 Hijriah." Dan inilah riwayat yang paling benar menurut Al-Sam'ani dan Ibnu Farhun. Imam Malik bin Anas dikenal luas akan kecerdasannya. Suatu waktu ia pernah dibacakan 31 buah hadis Rasulullah SAW dan mampu mengulanginya dengan baik dan benar tanpa harus menuliskannya terlebih dahulu. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Kitab Al-Muwatta menghimpun 100.000 hadis dan yang meriwayatkan Al-Muwatta lebih dari 1.000 orang. Karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 naskah. Dan yang paling masyhur adalah riwayat dari Yahya bin Yahya Al-Laythi Al-Andalusi Al-Masmudi. Sejumlah ulama berpendapat bahwa sumber-sumber hadis itu ada 7, yaitu Al-Kutub As-Sittah ditambah Al-Muwatta. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan Ad-Darimi sebagai ganti Al-Muwatta. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibnu Hazm berkata, "Al-Muwatta adalah kitab tentang fikih dan hadis. Aku belum mengetahui bandingannya." Imam Malik bin Anas menyusun kompilasi hadis dan ucapan para sahabat dalam buku yang terkenal hingga kini, yaitu Al-Muwatta. Imam Malik diketahui sangat jarang keluar dari kota Madinah. Ia memilih menyibukkan diri dengan mengajar dan berdakwah di kota tempat Rasulullah SAW wafat tersebut. Beliau sesekali keluar dari kota Madinah untuk melakukan ritual ibadah haji di kota Mekah. Di antara guru dari Imam Malik yaitu Nafi bin Abi Nuaim, Nafi al-Mukbiri, Naimul Majmar, As-Suhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Dan di antara murid beliau adalah Ibnul Mubarak, Al-Qatan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahab, Ibnu Qasim, Al-Qanabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Mansur, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Al-Mushab, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Thafa As-Sahmi, Az-Zubairi, dan lain-lain. Pujian para ulama untuk Imam Malik rahimahullah.
An-Nasa'i berkata, tidak ada yang saya lihat orang yang pintar, mulia, dan jujur, terpercaya periwayatan hadisnya melebihi Imam Malik. Kami tidak tahu dia ada yang meriwayatkan hadis dari rawi matruk kecuali Abdul Karim. Sedangkan Ibnu Hayyan berkata, Malik adalah orang yang pertama menyeleksi para tokoh ahli fikih di Madinah dengan fikih, agama, dan keutamaan ibadah. Imam Asy-Syafi'i berkata, Imam Malik adalah hujjatullah atas makhluknya setelah para tabi'in. Yahya bin Ma'in berkata, Imam Malik adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Sedangkan Ayyub bin Suwaid berkata, Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah atau Imam Madinah dan As-Sunnah. Sedangkan yang thiqah, seorang yang dapat dipercaya. Ahmad bin Hambal berkata, jika engkau melihat seseorang yang membenci Imam Malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah. Seseorang bertanya kepada Asy-Syafi'i, apakah Anda menemukan seseorang yang alim seperti Imam Malik? Imam Asy-Syafi'i menjawab, aku mendengar dari orang yang lebih tua dan lebih berilmu daripada aku. Mereka mengatakan kami tidak menemukan orang yang alim seperti Imam Malik. Maka bagaimana kami menemui yang seperti Malik sekarang? Sedangkan Imam Abu Hanifah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasulullah SAW dari Imam Malik. Abdurrahman bin Mahdi berkata, aku tidak pernah tahu seorang ulama Hijaz kecuali mereka menghormati Imam Malik. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat Muhammad SAW kecuali dalam petunjuk. Ibnu Athir berkata, cukuplah kemuliaan bagi Asy-Syafi'i bahwa syekhnya adalah Imam Malik, dan cukuplah kemuliaan bagi Imam Malik bahwa di antara muridnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Abdullah bin Mubarak berkata, tidak pernah aku melihat seorang penulis ilmu Rasulullah lebih berwibawa daripada Malik, dan lebih besar penghormatannya terhadap hadis Rasulullah dari Malik, serta kikir terhadap agamanya dari Malik. Jika dikatakan kepadaku, pilihlah imam bagi umat ini, maka aku akan pilih Malik. Laif bin Sa'ad berkata, tidak ada orang yang lebih aku cintai di muka bumi ini daripada Malik.